Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang listrik statis dengan judul hukum Coulomb. Adapun bagaimana pengertian dari hukum Coulomb, rumus dan contoh soalnya, marilah kita saksikan bersama penjelasan berikut ini. Jadi hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang ditimbulkan oleh dua titik muatan yang terpisah oleh jarak tertentu. Ya, jadi hukum Coulomb ini menjelaskan ya nanti hubungan antara gaya, kemudian muatan dan jarak. Adapun sifat dari muatan listrik pada yang dijelaskan oleh hukum Coulomb ini, apabila muatan listrik itu sejenis, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Ya, maksudnya sejenis adalah kalau muatannya positif, nanti disandingkan dengan muatan positif, negatif dengan negatif, maka akan terjadi gaya yang saling menolak. Adapun muatan yang tidak sejenis, yang muatan positif disandingkan dengan muatan negatif, maka akan terjadi gaya yang disebut sebagai gaya tarik-menarik. Bagaimana cara menentukan resultan gayanya? Nah, ini ada 3 poin ya di sini ya, atau 3 kemungkinan. Jadi apabila dua gaya itu segaris atau searah, maka cara menjumlahkan atau cara mencari resultan gayanya adalah dengan cara dijumlahkan langsung. Karena dua gaya yang searah atau arahnya sama itu saling menguatkan. Sementara apabila ada dua gaya yang berlawanan arah, maka cara menentukan resultan gayanya adalah dengan cara dikurangkan. Karena gaya yang berlawanan arah ini adalah saling melemahkan atau saling meniadakan. Sementara itu untuk yang membentuk sudut bagaimana? Nah, untuk yang membentuk sudut nanti ada rumusnya. Nanti kalian hafalkan ini ya. Ini contoh saja di sini F1 sama dengan dalam akar F13 kuadrat ditambah F12 kuadrat ditambah 2F13 kali F12 kali cos theta. Nanti untuk notasinya menyesuaikan dari soal yang diberikan. Adapun formulasi rumusnya adalah seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi. Ada bunyi dari hukum Coulomb itu adalah besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan listrik itu berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar dua benda tersebut. Ini bisa dipahami bahwa semakin besar ya, nilai dari kedua muatan itu, maka gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolaknya juga akan semakin besar. Sementara apabila kedua muatan itu dijauhkan, ya, semakin jauh jaraknya atau semakin besar jaraknya, maka nilai atau besar dari gaya tarik-menarik atau tolak-menolak itu akan semakin kecil. Ya, bisa dipahami ya. Ya, berarti gaya Coulomb atau gaya elektrostatis ini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah konstantanya sendiri, yaitu konstanta Coulomb yang besarnya adalah ini tetap 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang kedua adalah besar muatan listrik dalam Coulomb dan jarak antar muatan dalam meter. Nanti dirumuskan seperti pada gambar sebelah kiri ya. Jadi F sama dengan K kali Q1 adalah muatan pertama kali Q2 adalah muatan kedua dibagi R adalah jarak antar kedua muatan dikuadratkan. Ya, itu ya bisa dipahami. Nah, kita coba untuk mengerjakan latihannya ya. Ya, kita coba untuk mengerjakan yang nomor 1 ya. Jadi soalnya adalah dua buah partikel bermuatan berjarak R satu sama lain dan terjadi gaya tarik-menarik sebesar F. Jika jarak antara kedua muatan dijadikan 4R,
tentukan nilai perbandingan besar gaya tarik-menarik yang terjadi antara kedua partikel terhadap kondisi awalnya. Jadi kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Kita tulis yang diketahui ini apa ya. Sehingga hasil akhirnya mencari F2 itu sama dengan, kita tulis dulu ini 16/1 ya. Sehingga kalau kita cari F2 sama dengan, nah ini F2 nya berarti kan dibalik lagi ya, dibalik, sehingga menjadi 1/16 F ya, atau 1/16 kali semula, 1/16 nya semula ya. Sudah selesai untuk yang nomor 1. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2 ya. Ini saya hapus ya. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini ada soal 3 buah muatan A, B, dan C tersusun secara ya seperti gambar ya. Jadi A, B, C, B-nya di tengah ya. Jarak AB adalah 1 meter, jarak BC adalah 1 meter juga. Muatan di A 1 mikrokolom, muatan di B min 2 mikrokolom, dan muatan di C plus 4 mikrokolom. Dan K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Tentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan B. Jadi di sini kita perhatikan, di sini kita tentukan dulu rumusnya ya. Jadi B ini yang ditanyakan adalah FB ya, resultan gaya di titik B atau FB. Ya, FB sama dengan ya, FB di sini dipengaruhi oleh A ya, A muatan A dan C, maka B terhadap A ini A-nya positif, B-nya negatif. B-nya berarti ditarik oleh A ya. Ini F ya. F apa? FAB. Ya, kenapa kok arahnya ke kiri? Karena B ditarik oleh A, karena beda jenis. Kemudian yang B dengan C, kira-kira B-nya arahnya ke kanan apa ke kiri? Oh, B-nya ditarik C, berarti arahnya ke kanan. Ini F, B, C. Nah, kalau arahnya berbeda arah ya, maka cara menentukan nanti adalah bisa FBC dikurangi FAB, atau dibalik juga tidak apa-apa ya, FAB dikurangi FBC juga boleh. Nah, sekarang untuk menentukan besarnya ini berarti kita harus menentukan dulu berapakah nilai FBC dan berapakah nilai FAB
ya. Kita cari dulu untuk menentukan nilai FBC ya, FAB dulu ya. FAB sama dengan K kali QA QB dibagi RAB kuadrat. Nah, 9 kali 10 pangkat 9 kali QA nya berapa? Oh, QA nya 1 apa? 1 mikro. 1 mikro 1 10 pangkat min 6. QB nya 2 mikro. Oh, 2 kali 10 pangkat min 6 juga dibagi ya, jaraknya 1, kalau 1 langsung 1 kuadrat, sehingga didapatkan 9 kali 1 kali 2, 9 kali 1 kali 2, 18. 10 nya jadi berapa ini? 9 dikurangi 6 dikurangi 6, masih negatif 3 Newton. Nah, seperti itu. Sekarang untuk yang FBC ya. FBC nya gimana? Ya gampang, itu tadi nanti K QB sudah ketemu, tinggal masuk ke sini ya. Jadi di sini FBC-nya 72 kali 10 pangkat min 3 kurangi 18 kali 10 pangkat min 3. Berarti nanti 72 dikurangi 18 kali 10 pangkat min 3. Berarti 54 ya. 54 kali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya adalah 54 kali 10 pangkat min 3 Newton. Tandanya positif ya. Berarti FB arahnya ke kanan karena FBC lebih besar daripada FAB. Jadi arahnya ke kanan ya. Arah ke kanan. Nah, itu sudah selesai untuk soal yang nomor 2. Sudah selesai ya. Kita lanjutkan, kita hapus lagi untuk menyelesaikan soal yang berikutnya, soal yang ketiga. Nah, ini soalnya seperti ini. 3 buah muatan bentuk segitiga sama sisi. Seperti pada gambar, jarak antar ketiga muatan masing-masing 10 cm. Q1 nya 1, Q2 nya sama dengan Q3 nya sama dengan min 2, dan K nya 9 kali 10 pangkat 9. Berapakah resultan gaya di muatan Q1? Nah, nanti berarti yang ditanyakan itu adalah resultan gaya di muatan 1 ya. Nah, berarti nanti kalau membentuk seperti ini ya, maka rumusnya nanti karena ini membentuk sudut tertentu ya, kita gunakan rumus dalam akar ini ya. Jadi nanti F12 gitu ya, F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah lagi 2 kali F12 kali F13 kali cos theta. Nah, ini ya, tadi seperti ini. Nah, cos theta-nya di sini kalau sama sisi itu kan berarti nilainya sama ya, 60 semua kan ya, 60 ya. Maka di sini adalah F12, ini adalah F13. Berarti untuk mengisi ini dicari dulu nilai dari F12 dan F13. Kita coba mencari F12. Ya, rumusnya K ya, Q1 Q2 R kuadrat ya, 1 ke 2 ya. K ya 9, 10 pangkat 9 lagi. Q1 nya 1, Q2 nya min 2 ya. Kemudian dibagi
R1 kedua ini 10 cm, 10 cm itu nanti dirubah menjadi meter, 10 pangkat mit 1 ya, tapi dikuadratkan sehingga didapatkan ini tidak usah minnya, tidak usah ditulis, 9 kali 2 18 kali 10 pangkat 9 dibagi 10 nya min 1 kali 2 ya, min 2, sehingga didapatkan ini naik ya, naik ke atas jadi plus menjadi 18, 10 pangkat 9 tambah 2 kan plus ya, 11 Newton. Nah ini yang pertama. Kemudian yang F13 ini juga sama ini. Ternyata nilainya sama ya, 18 semua. Nah kalau sudah seperti ini tinggal masuk sini ya, ini masuk dalam akar ya, F12 nya ini 18, 10, 11 ini pangkat 2 ditambah sama 18 kali 10, 11. Nah ini pangkatnya sama, tambah 2 kali 18 kali 10 pangkat 11 kali 18 ada 10 pangkat 11 kali setengah ya. Dapat dari mana setengah? Karena cos 60 adalah setengah, sehingga bisa dicoret di sini, setengah dengan 2 nya dicoret, sehingga tinggal ini ya. Di sini nilainya sama ya, ternyata ini nilainya sama ya, berarti di sini ini dalam akar ya, 2 ini 3 ya, sama ya, ini kan sama juga, tulis berarti 18 10 pangkat 11 kuadrat ditambah 18 kali 10 pangkat 11 kuadrat ditambah sama ya, 18 kali 10 pangkat 11 kuadrat, berarti ada 3 18 kali 10 pangkat 11 kuadrat. Nah kalau kayak gitu ya gampang ya, berarti nanti ada 3 kali 10 18 kali 10 pangkat 11 kuadrat. Kita hilangkan kuadratnya, otomatis hilang akarnya ya, sehingga menjadi akar 3 tetap di situ, 18 kali 10 pangkat 11 18 ada di luar akar sudah ya. Nah seperti ini, atau dengan kata lain kita jawab di sini ya, di sini aja ya, 18 akar 3 kali 10 pangkat 11 ya. Saya tulis di sini jawabannya, ini adalah 18 akar 3 kali 10 pangkat 11 Newton. Nah ini jawabannya ya, sudah selesai. Jadi ya, mungkin sampai sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.